Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Novelia Makalau, penyuluh agama Katolik di Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Utara. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Relasi, Religi, Serasi. Saudara-saudariku, pada saat ini kita akan membahas tema tentang generasi muda dan tantangan keimanan di zaman now. Kita mengenal jenis generasi muda pada saat ini. Yang pertama, mereka yang berasal dari Gen Z atau kita kenal dengan Gen Z. Dan yang kedua, mereka yang kita kenal dengan generasi Alpha. Mereka ini adalah generasi yang hidup di zaman digital dan lahir di abad ke-21. Sebagai generasi muda, pada umumnya mereka bergelut dengan tantangan untuk mencari jati diri dan tujuan hidup mereka. Zaman sekarang di era globalisasi dan modernisasi, hal ini menimbulkan dampak positif bahkan dampak negatif untuk generasi muda. Jika kita melihat hasil penelitian dari para ahli, dikatakan 11,15% generasi muda mengalami depresi. 53,6% generasi muda mengalami kecemasan dan 4,7% generasi muda mengalami masalah dalam perilaku mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, realitas inilah yang sering kita temui dalam kehidupan di zaman modern ini. Coba kita amati. Banyak generasi muda yang bersikap individualistis. Mulai begitu banyak generasi muda yang tidak mau lagi terlibat dalam kegiatan gereja, baik itu pergi ke ibadah, masuk gereja, atau kegiatan orang muda generasi muda lainnya. Ini disebabkan oleh apa? Karena sifat individualistis mereka menguat, karena mereka sering menggunakan yang namanya gadget. Mereka berada dalam dunia mereka sendiri dan mereka merasa tidak membutuhkan orang lain. Dan realitas yang kedua yang patut kita lihat adalah akses internet yang sangat mudah untuk diakses. Hal ini menyebabkan ada begitu banyak konten-konten yang tidak pantas untuk diakses, mudah untuk diakses oleh generasi muda. Mereka mulai melihat pornografi yang outputnya begitu banyak terjadi pergaulan bebas sehingga banyak yang menikah by accident. Banyak generasi muda yang mulai mempraktekkan bahkan menormalisasi yang namanya seks bebas. Kemudian, banyak generasi muda yang mulai menggunakan alkohol, bahkan mereka menggunakan narkoba, mulai merokok, karena mereka mencari kesenangan, mereka mencari hiburan di luar iman mereka sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, bahkan mungkin sering kita jumpai dan akrab di mata kita sekalian bahwa masih banyak generasi muda mereka masuk gereja. Tapi apa yang mereka lakukan? Sepanjang mereka mengikuti ibadah, sepanjang mereka mengikuti kegiatan di gereja, mereka hanya sibuk dengan gadget mereka. Sehingga mereka tidak benar-benar hadir dan tidak benar-benar menghayati dan kepercayaan mereka. Gaya hidup konsumerisme dan hedonisme telah menjadi gaya hidup orang muda saat ini. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu ini menjadi tantangan besar untuk gereja. Nilai Kristiani mulai kabur di tengah kebisingan dunia maya. Maka kita mulai bertanya, orang muda, apakah yang harus Anda lakukan saat Anda menjadi generasi muda untuk menghindari hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa ketika kita menerima rahmat baptisan, kita menerima pula tugas perutusan sebagai imam, nabi, dan raja. Bahwa kita mempunyai posisi, tugas, kewajiban, dan hak yang sama di dalam gereja. Generasi muda menjadi andalan bahkan masa depan gereja. Saudara-saudariku, yang kedua, generasi muda perlu mengaktifkan kembali energi positif. Sehingga ketika mereka berhadapan dengan tantangan, cobaan dalam masa-masa mereka mencari jati diri, kuatkan kembali energi positif sehingga apapun itu kita bisa mengambil hikmah positif dari setiap kejadian. Yang ketiga, generasi muda identik dengan aktif dan kreatif.
maka jangan tinggalkan itu sebagai identitas Anda seorang generasi muda. Rajinlah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, baik itu dalam komunitas gereja basis, persekutuan generasi muda, bahkan dalam kegiatan-kegiatan olahraga, seni, dan lain sebagainya. Apakah cukup sampai di situ? Tentu tidak. Tantangan ini menjadi tantangan untuk semua lini kehidupan. Saudara-saudariku, ini menjadi pekerjaan rumah juga untuk gereja, untuk orang tua, dan untuk kita semua. Dalam anjuran apostolik oleh Paus Yohanes Paulus II, dalam dokumen Familiaris Consortio mengatakan bahwa rumah adalah sekolah iman yang pertama, maka pendidikan iman yang pertama adalah rumah. Maka peran orang tua sangat penting. Kemudian yang kedua untuk gereja. Tantangan untuk gereja saat ini adalah membaharui cara mewartakan iman kita. Tidak terbatas pada gereja, tetapi mulai menggunakan media sosial agar supaya lebih mudah dijangkau oleh generasi muda. Generasi muda yang akrab dengan gadget. Maka mari kita mulai berkatekese, mulai memberikan pewartaan lewat media sosial Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Pewartaan yang menarik, bahkan mudah untuk menyentuh hati para orang muda. Dan kata-kata penutup untuk pertemuan kita pada hari ini, saya mau mengatakan kepada generasi muda, bahwa ketika Anda punya pergaulan yang luas, atau dalam bahasa orang muda, gaul, itu biasa sebagai orang muda. Tetapi ketika Anda mempunyai pergaulan yang luas, atau disebut gaul, tetapi Anda tetap kreatif, aktif, di gereja untuk melayani, itulah yang jadi luar biasa. Sekian perjumpaan kita pada saat ini, semoga dapat menginspirasi para generasi muda dan semua pemerhati orang muda. Salam relasi.